Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kami kalau ada sebagaimana kami adanya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami semua anak-anak-Mu pagi ini berkumpul di gereja Nias dan juga lewat live streaming dimanapun anak-anak-Mu berada, baik di rumah atau dimanapun. Urapi kami semua dengan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus dalam penyampaian firman ini, Engkau yang lebih dahulu bekerja. Ya Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara. Tuhan Yesus, berikan kami semua hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Berikan Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja, mengurapi kami, dan berkati jemaat-Mu, seluruh jemaat gereja TBDS Indonesia dan orang-orang Kristen. Tuhan Yesus, Engkau sayangi, Engkau berkati, dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, dan Engkau bekerja terlebih dahulu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan firman-Mu. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Kami percaya saudara semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua dalam keadaan yang baik ya saudara ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai jangan untuk kita bisa menghindari kepahitan, untuk kita tidak menyimpan kepahitan di dalam hidup kita saudara sekalian. Karena dalam kehidupan ini kita tidak tahu, bisa saja kita tiba-tiba terlibat dengan pertikaian atau pertengkaran sehingga terjadi kebencian, sehingga terjadi fitnah, ataupun ya marah ya saudara. Mari kita baca di Efesus 4 ayat 26 sampai 27, kemudian Efesus 4 ayat 32. Aristo. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, misalnya pertikaian itu terjadi saudara sekalian, biasanya itu di dalam komunitas atau bisa juga saja dengan orang yang baru kita temui, atau biasanya terjadi dalam keluarga, teman, orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita, bahkan orang yang kita kasihi saudara sekalian. Bila itu terjadi, segera datang kepada Tuhan Yesus. Minta jamahan Roh Kudus untuk dan menyelidiki hati kita saudara. Apabila kita simpan kemarahan dan sakit hati, maka itu akan menjadi kepahitan. Kita harus mengampuni saudara sekalian. Karena di Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi intinya saudara sekalian, dalam hidup ini kalau kita terjadi pertikaian atau pertengkaran atau ada amarah saudara sekalian, baik dalam keluarga, baik dengan orang terdekat, baik dengan orang yang kita kasihi saudara sekalian, nomor satu kita jangan menyimpan sakit hati saudara. Karena bisa saja dengan perkataan yang biasa-biasa saja kita tiba-tiba sakit hati saudara sekalian. Nah, kalau sakit hati disimpan akan menjadi kepahitan. Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu tidak mengampuni
orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jangan pernah berharap Tuhan akan mengampuni kita dan bahkan menjawab doa kita kalau kita tidak mengampuni orang lain. Jangan diam saja dan sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal di hati masih ada dendam, amarah, sakit hati. Tuhan mau kita tidak memiliki dendam, saudara sekalian, dan terus-menerus simpan kepahitan. Dan kita harus bersikap ramah satu dengan yang lain, seperti dikatakan di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, saudara. Kita bahkan harus mengampuni, Tuhan Yesus katakan 70 kali 7, artinya tidak terhingga, saudara sekalian. Artinya lupakan saja, saudara sekalian, kesalahan orang. Ya. Nomor 1, kita jangan menyimpan sakit hati atau akar pahit, saudara. Yang kedua, kita baca di Kolose 3 ayat 13, Aristo. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, hal yang kedua menurut ayat firman Tuhan ini, untuk kita bisa menghindari kepahitan, saudara sekalian, kita mampukan diri untuk mengampuni, saudara sekalian. Mampukan diri untuk mengampuni. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Kita perlu pelajari orang yang membuat sakit hati kita, atau yang membuat pertengkaran ini, atau permusuhan, atau fitnah mungkin. Kita pelajari latar belakang pribadi orang ini, saudara sekalian. Mungkin saja dia kurang cerdas, mungkin saja dia kekanak-kanakan, mungkin saja dia juga hidup dalam kepahitan, saudara sekalian. Pelajari juga tapi kebaikan-kebaikannya ya. Apabila orang terdekat kita atau orang yang kita kasih yang membuat kita sakit hati atau kita dendam ya mungkin ya. Dan kemudian kita pelajari juga kebaikannya, apa yang sudah diperbuat kepada kita. Dan mungkin itu juga bisa meredakan sakit hati kita atau marah kita, saudara sekalian. Mengampuni kesalahan orang itu bukanlah satu kelemahan ya saudara sekalian, tetapi itu merupakan satu kekuatan. Kita bandingkan dengan ketika Allah berkata di Yesaya 43 ayat 25, saudara sekalian. Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi saudara sekalian, Allah di sini mengatakan bahwa akulah dia yang menghapus dosa. Jadi kalau kita mengampuni, itu satu kekuatan ya saudara sekalian, bukan kelemahan. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengampuni. Tuhan Yesus sendiri tadi dikatakan Allah mengampuni dosa, saudara sekalian. Manusia di tingkat memaafkan dan mengampuni. Tapi Allah di tingkat menghapus dosa. Tapi kita manusia di tingkat memaafkan dan mengampuni. Tetapi maafkan dan mengampuni itu adalah dua-duanya merupakan tindakan melupakan dosa, saudara sekalian. Untuk ada kekuatan, saudara, kita dapat mengampuni. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan kita minta. Karena memang Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber segalanya bagi kita, saudara sekalian. Maka itu kita jangan merasa bahwa kita kalau mengampuni itu kita lemah. Bukan, saudara sekalian. Justru mengampuni itu adalah satu kekuatan, saudara sekalian. Yang ketiga dibaca di Filipi 3 ayat 13, Aristo. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dikatakan, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang kita bisa lakukan untuk, atau bahkan kita harus lakukan ya, untuk kita dapat menghindari kepahitan, saudara sekalian. Karena dalam hidup kita nggak tahu ya hari-hari kita menghadapi apa yang akan datang kepada kita. Tadi yang pertama adalah kita jangan simpan sakit hati. Yang kedua, kita mampukan diri untuk mengampuni. Kemudian ketiga, kita melihat kepada masa depan. Apabila memelihara permusuhan dan sakit hati, kita akan menjadi menuai kerugian demi kerugian, saudara. Ingat-ingat kesalahan orang, itu akan menghalangi kita untuk bergerak atau menggerak maju ke masa depan, saudara. Lihat Paulus, saudara sekalian, dia katakan, meskipun ini Paulus ada konteksnya lain sendiri, tetapi kita bisa ambil kata-kata Paulus, Rasul Paulus, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kalau kita ada amarah atau sakit hati, saudara sekalian, kita melihat kepada masa depan. Apalagi kalau kita ada dendam ya, saudara sekalian. Kita melihat kepada masa depan. Jangan melihat ke belakang, yang sudah terjadi ya sudah. Jangan sakit hati, saudara sekalian. Rasul Paulus, bahkan ayat selanjutnya, saudara sekalian, atau di cerita tentang Rasul Paulus, dia bahkan menganggap apa yang di belakangnya baik itu, dia pernah mengalami sakit ya saudara, artinya mengalami derita ya akibat menjadi pengikut Yesus. Dia disiksa, dia dipenjara, dirantai, ditimbuki batu, saudara sekalian. Tetapi dia tetap melihat Allah, Yesus yang besar, saudara sekalian. Begitu pula kita dalam mengampuni, saudara sekalian. Kita harus menganggap bahwa kita harus melihat ke masa depan, bahwa kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang damai, penuh damai sejahtera, penuh harapan, saudara sekalian. Jangan katakan, saudara sekalian, saya bisa memaafkan, tetapi saya tidak bisa melupakan. Saudara, kata-kata itu artinya tidak bisa melupakan, ya belum mengampuni, saudara sekalian ya. Kalau kita dilihat di Yakobus 3 ayat 10 dan 11, Aristo boleh bacakan. Yakobus 3 ayat 10 sampai 11. Yakobus 3 ayat 10 sampai 11. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Demikian firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Artinya dari mulut yang satu tidak bisa keluar satu kata berkat dan juga kemudian kutuk, saudara sekalian ya. Jadi kalau kita katakan dalam hal mengampuni, saya sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Memang otak kita penuh memori, saudara sekalian ya. Itu adalah sebuah memori ya, saudara, kita nggak mungkin lupa. Tetapi jangan pernah katakan tidak bisa melupakan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Artinya dari mulut yang sama, saudara sekalian, kita harus katakan kalau kita memaafkan, ya kita memaafkan dan mengampuni, saudara sekalian, dan bukan tidak melupakan. Karena Tuhan Yesus di Matius 6:12 katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa demikian, saudara sekalian,
Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini saudara sekalian, mengampuni maka akar pahit kita akan hilang, saudara sekalian ya. Kita akan dapat pengampunan juga dari Tuhan kalau kita berdoa ataupun kita bebas jadinya gitu. Misalnya kita dalam hidup ini kan kita ada kerjaan, ada usaha atau apapun yang harus kita hadapi. Jangan menyimpan kepahitan atau dendam, saudara sekalian, karena itu akan berat ya, saudara sekalian, dalam hidup ini gitu, sakit hati. Tapi jika kita tidak menyimpan akar kepahitan, maka kita akan bebas, saudara sekalian, kita akan damai dan akan selalu juga dapat pengampunan dari Tuhan, selalu dapat berkat daripada Tuhan. Saudara, ya memang Tuhan Yesus katakan di doa Bapa kami demikian, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita baca sekarang Filipi 4 ayat 7, Aristo, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudara sekalian. Hal yang keempat yang harus kita lakukan, saudara sekalian, untuk kita menghindari kepahitan, saudara sekalian, kita bertindak keluar dari kepahitan itu, saudara sekalian. Ya, lakukanlah awali dengan doa ya, melakukan doa, minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan diri, minta pertolongan kepada Tuhan, saudara sekalian, untuk kita dapat keluar dari kepahitan atau sakit hati yang dipendam, saudara sekalian. Untuk kita dapat mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, saudara sekalian. Damai sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada dasarnya kita harus menentukan pilihan. Apakah kita terus mau tinggal di dalam kepahitan atau kita akan melepaskan diri dari kepahitan itu. Saudara sekalian, bagaimana caranya kita untuk bertindak keluar dari kepahitan itu? Ya, kita lihat di Roma 12 ayat 14-9, saudara sekalian. Kita berkati orang yang bersalah kepada kita, saudara sekalian. Kita baca Roma 12 ayat 14-19, Aristo. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 14-19. Ini penting, saudara sekalian, ya, untuk hidup kita. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah,
Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi Allah berkata bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak berhak untuk membalas orang yang bersalah kepada kita, melainkan kita harus berkati orang yang bersalah kepada kita. Saudara sekalian, untuk kita bertindak ya, keluar dari kepahitan saudara sekalian, ada atau ada sakit hati atau dendam, ya berkati orang yang bersalah kepada kita. Kemudian juga mengampuni itu juga tidak menyimpan ya saudara sekalian, kita tidak menyimpan kesalahan orang saudara. Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang, saudara sekalian. Kita harus bertindak keluar dari kepahitan dan kemudian kita tidak menyimpan kesalahan orang, saudara. Dan juga memiliki kasih dan berbuat kasih, saudara sekalian. Karena kasih itu menutup dosa. Ada di 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kita dalam menghindari kepahitan, saudara sekalian, yang pertama adalah satu, jangan simpan sakit hati. Yang kedua, saudara sekalian, mampukan diri untuk mengampuni. Yang ketiga, saudara, kita harus bertindak keluar dari kepahitan ya saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita melihat kepada masa depan. Dan keempat, kita bertindak keluar dari kepahitan saudara sekalian. Belajar kita dari Tuhan Yesus saudara, karena Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kita akan mendapat kelegaan saudara sekalian. Kalau Mas Argo, anak saya pernah bilang bahwa Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mas Argo katakan dalam bahasa Inggrisnya itu rest ya saudara sekalian, I will rest you gitu. Rest itu berbicara mengenai satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka I will rest you. Tuhan Yesus akan memberikan dirinya sendiri kepada kita kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Terutama kita yang berbeban berat saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. I will rest you. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, itu bahasa Indonesianya, tetapi ya pengertiannya adalah sebetulnya Tuhan akan memberikan diri Tuhan kepada kita, masuk di dalam kita. Apalagi maka itu kita harus hidup di dalam kekudusan Allah, saudara sekalian. Kita jangan menyimpan kepahitan, kita jangan menyimpan sakit hati. Saudara kita harus menghindari kepahitan. Satu, saudara sekalian, kita tidak simpan sakit hati. Yang kedua, mampukan diri untuk mengampuni. Yang ketiga, melihat kepada masa depan. Yang keempat, bertindak keluar dari kepahitan, saudara sekalian. Saya dulu orang yang berpotensi kepahitan terhadap diri saya atau keluarga saya sebenarnya itu Pak Pariaji, saudara sekalian. Karena waktu saya, Pak Pariaji ingin menikah dengan saya, saudara sekalian, dan berniat melamar, saudara. Jadi keluarga dari papa saya itu mau kenal dengan Pak Pariaji satu-satu, saudara sekalian. Dan tiba di adiknya ayah saya yang paling kecil, itu karena mungkin agak lebih sedikit beda umurnya ya, saudara sekalian, seperti sepantaran, tapi tidaklah orang om saya pasti lebih tua. Tiba-tiba dengan sedang berbicara, tiba-tiba om saya teriak-teriak, saudara sekalian, dan memarahi Pak Pariaji. Saya terkejut ya saudara sekalian, ini kok jadi begini gitu. Dan Pak Pariaji kemudian memegang tangan saya dan dibentak lagi, jangan pegang tangan anak saya. Karena kalau dalam keluarga kami itu saudara, keponakan itu seperti anak ya, keponakan itu anaknya juga gitu loh. Jadi waktu Pak Pariaji pegang tangan saya, dikatakan jangan pegang tangan anak saya. Dan Pak Pariaji usir keluar katanya gitu. Aduh,
Saya sampai ngilu saudara sekalian, aduh saya sedih sekali dan kemudian saya tidak boleh ketemu lagi dengan Pak Pariaji. Tetapi Pak Pariaji orang yang besar hati saudara sekalian. Sesudah itu saya pernah saksikan ya saudara sekalian, saya diumpeti sama keluarga saya di satu rumah yang saya nggak tahu di mana. Saya dikurung untuk tidak ketemu dengan Pak Pariaji. Tetapi Pak Pariaji selalu bertemu dengan papa dan mama saya saudara sekalian. Ya papa mama saya sebenarnya sayang dengan Pak Pariaji, cuma ya ini keluarga papa saya memang erat kesukuannya dan mengharapkan saya itu kalau menikah tuh dengan orang satu suku, saudara. Tapi kan jodoh nggak tahu, jodoh kan dari Tuhan ya saudara. Jadi Tuhanlah yang menentukan, tetapi itu yang ada waktu itu terjadinya demikian. Nah akhirnya saya berhasil keluar dari rumah om saya itu, saudara sekalian, dan saya sama papa mama saya kembali, dan kemudian akhirnya papa mama saya menikahkan kami. Pernikahannya itu awalnya dengan adat Jawa dan kemudian pestanya dengan adat Minangkabau, saudara. Beberapa bulan setelah menikah, saudara sekalian, Pak Pariaji ada tugas ke Surabaya, dan sepulangnya mau ke Jakarta di airport, Pak Pariaji melihat ada om saya di situ ya di airport. Dan kemudian Pak Pariaji datangi om saya tersebut yang bentak-bentak dia dan mengusir dia, saudara sekalian. Tetapi itulah Pak Pariaji, tidak marah, tidak dendam ya. Dia katakan, "Om, ini saya Pariaji." Dan om saya terkejut. Saya kaget, saya surprise. Kok Pariaji tidak dendam ya? Orangnya baik ya gitu. Dia tidak dendam. Ya saudara, akhirnya keluarga dari papa saya ingin bikin pesta kembali, pesta lagi ya untuk saya dan Pak Pariaji, pesta pernikahan. Tapi ya kan sudah pesta kami ya, dan kami tuh nggak mau pesta karena pesta juga capek ya saudara. Dan kemudian ya akhirnya kumpul keluarga besar, jadi kita normal kembali, damai kembali. Ya waktu kami menikah memang keluarga besar dari papa saya tidak ada yang datang ya saudara sekalian karena mengharapkan satu suku. Tetapi puji Tuhan karena kejadian itu yang Pak Pariaji tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan, tidak dendam, tidak menyimpan ya rasa marah mungkin atau apa, tapi justru mendatangi om saya dan tetap ramah dengan om saya, tetap baik dengan om saya, dan itu menjadikan kebaikan saudara sekalian. Nah demikianlah saudara sekalian, dalam hidup kita tidak tahu apa masalah apa yang akan datang kepada kita. Apalagi kalau kita di dalam keluarga atau dengan orang yang kita kasihi atau suami istri, orang tua anak, bisa saja terjadi pertikaian. Kita nggak tahu itu menyakitkan hati. Saya pernah melayani seorang ibu yang mana sakit hatinya itu sampai 6 tahun saudara sekalian baru konseling dengan saya. 6 tahun menyimpan sakit hati terhadap suaminya hanya karena kata-kata dari suaminya yang sepele saja. Tetapi dendamnya itu, saudara, saya katakan kepada ibu ini, ibu kok gitu selama ini bersandiwara dong terhadap suaminya gitu, 6 tahun. Iya dia sudah ke psikiater, sudah ke psikolog tapi kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya kami doakan saudara ya, terjadi pelepasan saudara sekalian dari kepahitan ya saudara sekalian. Puji Tuhan, akhirnya damai kembali saudara. Jadi dalam hidup kita nggak tahu, makanya itu kita harus menghindari kepahitan. Kita bisa kok untuk tidak sakit hati. Yaitu satu, jangan simpan sakit hati. Kalau begitu hal itu terjadi, langsung buang saudara sekalian. Langsung lupakan saja, ya nggak bisa sih begitu saja melupakan, tapi harus lupakan. Harus hilangkan saudara, jangan sakit hati. Satu, jangan simpan sakit hati. Kedua, mampukan diri untuk mengampuni saudara sekalian. Yang ketiga, kita melihat ke masa depan. Rugi kita kalau sakit hati. Kita yang rugi, orang lain senang-senang, yang bikin sakit hati udah senang-senang, ketawa-ketawa. Kita merundung sendiri saudara sekalian dengan dendam, dengan sakit hati. Yang keempat, kita bertindak keluar dari kepahitan itu. Demikian saudara sekalian, biarlah hal ini tidak akan terjadi kepada kita. Kalaupun terjadi saudara sekalian, jangan pernah simpan kepahitan atau sakit hati.
Karena itu kita rugi sendiri, saudara sekalian. Dan Tuhan menghendaki kita mengampuni sesama kita. Karena kita mengampuni, maka kita akan diampuni. Sekian saudara sekalian, marilah kita semua hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Dan pikiran-pikiran Kristus, perbuatan Kristus, perkataan Kristus, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi, perlindungan bagi kita, saudara sekalian. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan mencapai hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ditemukan di dalam penyatuan dengan perjamuan kudus ini, saudara sekalian. Penyatuan dengan tubuh darah Yesus dengan kita, saudara sekalian. Jadi kita akan mempunyai hidup yang kekal. Dan kemudian saudara, Tuhan Yesus juga katakan kita akan mempunyai hidup, otomatis juga hidup di bumi, seperti yang Tuhan Yesus katakan, hidup di bumi seperti di sorga, dan juga hidup yang akan mencapai sorga, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan juga dikatakan, minta apa saja, maka akan diberikan pada kita, saudara sekalian. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, tapi otomatis kita tidak akan minta yang macam-macam, saudara sekalian. Kita akan minta untuk yang hormat kemuliaan nama Tuhan, saudara sekalian. Dan saya akan membacakan di Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan seorang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, saudara sekalian, dan juga kita selalu hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman dan hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara, maka dikatakan di sini secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu. Dan kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Kita juga selalu memakai minyak urapan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan memang ayat ini berbicara bahwa semakin hari akan semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, kita tidak akan masuk ke dalam
kesulitan itu, kesukaran itu. Amin, saudara sekalian. Dan kita harus percaya itu, dan kita berdiri di atas firman ini, dan kita beriman kepada yang teguh kepada Tuhan Yesus, bahwa kita pasti akan selalu dilindungi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan selalu dalam perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan terikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus Kristus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak ada sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku semua sehat sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Anda berdoa sejenak.
Mari kita angkat anggur yang sudah diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, tertulis di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Ada di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Di dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, apa yang dikerjakan selalu berhasil, dan berikan Tuhan Yesus kami semua dimuliakan oleh Engkau, kami anak-anak-Mu yang dimuliakan oleh Engkau Tuhan Yesus, dan berikan setiap tetes ini mengurapi kami dan menjadi proteksi bagi diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala, dan kemudian pada bagian yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, dan kami sudah memakai minyak urapan. Berkati kami, sayangi kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada di seluruh Indonesia ini. Engkau sayangi, Engkau limpahkan dengan kasih-Mu, dan apapun yang diperlukan oleh anak-anak-Mu, berikan tercukupi Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kemuliaan-Mu turun atas kami semua. Anugerah-Mu selalu ada pada diri kami semua, Tuhan Yesus, sebagai jemaat-Mu, dan terutama jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa saat ini untuk Pak Anggoro dan ibu istri dan anaknya Tuhan Yesus, untuk Engkau berkati, Engkau sayangi, sehat sempurna, dan juga dalam pekerjaannya dimampukan, dan kemudian juga penuh kemuliaan daripada Engkau. Berikan berkati pada Fit dan Ibu Popi dan keluarganya, orang tuanya. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeni, berkati Ibu Yasinta, berkati Pak Yafet dan Ibu Lili, Tuhan Yesus. Dan berkati juga Pak David Kristianto, dan berkati Pak Dharma, Tuhan Yesus.
Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, dan membawakan firman penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dapat menyembuhkan orang sakit, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, dan seluruh koordinator, pekerja, juga choir, usher, pemusik Tuhan Yesus, dan juga MC, singer, juga media, semua dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Tuhan Yesus, diurapi dengan Roh Kudus, pakai dengan heran dan luar biasa, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup mereka selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kecukupan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan kami semua jemaat-Mu juga Tuhan Yesus, berikan kami semua mujizat-Mu selalu terjadi, kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi, dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami semua kuasa dan wibawa dari sorga, yang mana setiap anak-anak-Mu dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dan dapat menyembuhkan, mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan kami semua sehat sempurna oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus kami semua sehat, sembuh dan sehat Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus pasukan malaikat-Mu menjagai kami, berikan pasukan malaikat perang-Mu menjagai kami dan memerangi roh-roh jahat yang mau mengganggu kami. Turunkan berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan Yesus, berkat rohani, berkat materi apa diperlukan tercukupi, dan untuk berkat jasmani kami selalu sehat. Berkati anak-anak-Mu, apa yang dikerjakan berhasil. Berkati Tuhan Yesus kami selalu dalam hidup ini berkemenangan di dalam Engkau, menang atas setan, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah dalam hidup kami Tuhan Yesus doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga Tuhan Yesus. Dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia penuh kemuliaan-Mu, penuh mujizat-Mu, penuh kasih-Mu, dan penuh kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang ada di dalamnya, di dalam Gereja Tiberias Indonesia ini, untuk Kau berkati dengan pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin.